Tapi ketika ditelusuri kenapa kesenangan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka menghabiskan uang ke dunia malam untuk mencari kesenangan. Halo bro, kembali lagi di Inspirasi Gendut. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Halo sahabat hijrah, kembali dan saya Lucky di channel kesayangan kita bersama. Kali ini saya akan membahas atau kita sharing tentang ateisme atau orang-orang yang tidak percaya dengan konsep ketuhanan atau konsep penciptaan. Nah, jadi ini kembali kepada keyakinan. Perjalanan hidup saya dulu, saya adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sebelum saya hijrah, sebelum saya menemukan maksud dan tujuan hidup tersebut. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama adalah mengapa ada orang-orang yang ateis atau tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, jadi orang-orang ateis ini sebetulnya ada atau kepercayaan itu terjadi karena kekecewaan hidup ini. Jadi ada kekecewaan hidup atau tidak menerima dengan takdir kenyataan hidupnya dia, jika hidupnya dia ini diskenariokan oleh Tuhan yang menciptakan. Jadi pada intinya mereka ingin hidup bebasnya, bahwa keyakinan mereka adalah hidup ini sesuai dengan apa yang saya kendalikan. Nah, kembali dengan cerita tadi, saya adalah seorang penganut ateisme dulunya sebelum saya hijrah. Itu terjadi karena memang saya pribadi kecewa dengan kehidupan saya, dengan perjalanan hidup yang berliku-liku, dan mungkin keadaan saya belum siap dan belum terlalu dewasa dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga didoronglah kuat dengan pergaulan juga, ya lingkungan yang bebas, lingkungan yang liberal. Ya, akhirnya satu frekuensi dengan mereka, akhirnya saya memutuskan atau saya menyimpulkan bahwa saya ini tidak percaya dengan Tuhan. Nah, ketika perjalanan hidup saya menemukan orang-orang yang membuka pikiran dan hati saya menemukan bahwa ada benang merah yang membuka hati dan pikiran saya ketika saya mengetahui bahwa perjalanan hidup ini tidak ada matinya. Jadi ketika kita diciptakan menjadi manusia ini, kita itu tidak pernah ada mati sebetulnya. Nah, di situ saya menjadi tertarik dengan pembahasan orang yang menjelaskan saya tersebut. Lalu saya dalami lagi, ternyata saya mendengar dari seorang ustadz atau kiai atau ulama bahwa sebelum kita diciptakan ke alam dunia ini, ke muka bumi ini, kita dulu pernah hidup di alam ruh. Lalu saya bertanya-tanya, apakah betul kita pernah hidup di alam ruh? Lalu yang jadi logika saya terbuka itu ketika perpindahan alam dari alam ruh ke alam rahim. Nah, di situ baru ada benang merah yang membuka hati dan pikiran saya. Saya berpikir bahwa di dalam rahim atau perut orang yang sedang hamil ini ada kehidupan. Nah, saya pun berpikir dulu saya pernah ada di dalam situ. Nah, baru di situ pikiran saya terbuka bahwa ketika di alam rahim itu bisa kita lihat, bisa kita amati. Mungkin rasa kita sudah lupa, ingatan kita sudah lupa di alam rahim, tapi secara logika bisa dijelaskan bahwa betul di alam rahim itu ada kehidupan yang bisa kita lihat, yang bisa kita simak. Nah, setelah di alam rahim mereka atau kita lahir ke alam dunia. Nah, ketika proses berarti dari alam ruh pindah ke alam rahim, lalu ke alam dunia. Dari situ baru logika dan pikiran saya, hati saya terbuka. Oh, betul bahwa kesimpulan dari hidup ini adalah perjalanan perpindahan alam. Jadi kali ini kita semua ada di alam dunia ini adalah perpindahan alam dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah, sekarang yang kita tempat ini adalah alam dunia. Lalu saya mendengarkan terus. Setelah dari sini kita akan melalui perjalanan-perjalanan yang sangat panjang. Dan ketika saya melihat
saya menyaksikan sendiri bapak saya meninggal. Jadi di situ saya punya keyakinan bahwa bapak saya itu masih hidup. Cuman alam kita yang berbeda. Jadi alam bapak saya berpindah untuk saat ini sudah tidak di dunia lagi, tetapi ada di alam berikutnya. Nah, dari situ saya juga punya obat untuk menenangkan kesedihan itu, bahwa saya pun akan pindah ke alam tersebut. Nah, dari situ saya mulai mempelajari agama, bahwa sebetulnya tujuan hidup kita ini sebetulnya itu perpindahan alam tersebut. Jadi ketika kita di alam ruh, kita ini dipersaksikan bahwa tujuan kita ke alam dunia ini adalah mencari tahu tentang siapakah Tuhan. Lalu ketika di alam dunia, ketika kita mengetahui siapakah Tuhan, lalu tugas kita adalah meyakini dan mematuhi apa yang diperintahkannya. Clue perjalanan ini semua dijelaskan oleh para nabi. Nah, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lalu saya di sana terbuka bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad adalah jalan hidup atau rules atau aturan bagaimana manusia ini hidup di dunia ini. Nah, untuk kita yang hidup di akhir zaman, yang Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar yang hanya kita kagumi, tetapi ini adalah clue perjalanan hidup kita. Jadi jika ingin selamat kita perjalanan nanti di alam-alam berikutnya, adalah ini contoh yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk memperlihatkan manusia bagaimana cara hidup manusia yang sesungguhnya. Dari mulai cara makan, cara tidur, cara buang air kecil, buang air besar, hal kecil semuanya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi hal kecil saja diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, apalagi hal-hal yang sangat besar. Nah, jadi wawasan saya terbuka dari sana. Maksud dan tujuan daripada Islam ini adalah jalan hidup, cara hidup. Nah, dari situ mulai saya mendalami lagi, sehingga saya terdorong untuk merubah mindset saya yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan atau tidak percaya dengan Allah, sekarang menjadi percaya kepada Allah. Nah, lalu saya pelajari lagi tentang kehidupan baginda Rasulullah SAW, tentang bagaimana kehidupan kesehariannya, fikirnya, dan sebagainya macamnya. Saya pelajari perlahan-lahan. Nah, itu jadi pada intinya kekecewaan hidup itu pasti ada, karena pada hakikatnya atau pada dasarnya hidup ini adalah ujian. Mau kaya, mau miskin. Kaya pasti ada ujiannya, miskin ada ujiannya, sehat ada ujiannya, sakit ada ujiannya. Jadi hidup di dunia ini tidak luput dengan kesedihan pada intinya. Saya tafakuri lagi ketika melihat orang-orang yang banyak uang, kayaknya dia hidupnya senang. Tapi ketika ditelusuri, kenapa kesenangan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka menghabiskan uang ke dunia malam untuk mencari kesenangan. Menurut saya itu bukan sebuah kesenangan yang sebenarnya. Mereka mungkin pergi ke dunia malam mencari ketenangan atau mencari hiburan, tapi sejatinya bukan itu yang dia dapatkan. Nah, pasti setelah dari sana dia menemukan kegelisahan lagi, kepusingan lagi. Jadi pada intinya hidup di dunia ini kita hidup ini ada berdampingan antara raga kita, jasad kita, dan jiwa. Ada jiwa di dalam ini yang saya juga bukan ranahnya untuk membahas tersebut, tetapi maksudnya jiwa kita ini di dalam sama seperti jasad, ada laparnya, ada hausnya mungkin. Ya mungkin kalau jasad kita lapar ya perut kita keroncongan. Tapi kalau misalkan kalau jiwa kita ini yang lapar, kita akan lari kepada kemaksiatan. Laparnya jiwa ini ada yang mungkin saya tangkap, entah benar atau salah, boleh dikoreksi. Laparnya jiwa ini adalah ketika kita condong kepada kemaksiatan atau kepada perbuatan-perbuatan buruk yang menjadikan kita hidup tidak terarah. Jadi
kadang kita ketika terdiam ada bisikan-bisikan di dalam jiwa kita. Sebetulnya bukan diri kita masih bisa mencerna atau menyimak dengan pikiran kita apa yang dia di dalam ini ucapkan. Ketika suasana hati kita baik, maka jiwa ini bisikannya baik. Tetapi ketika kita frustasi, ketika kita pusing, ketika kita suntuk dan sebagainya macamnya, kadang jiwa ini memprovokasi pikiran kita sehingga kita berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh. Nah, itu yang menjadi dorongan ketika si pikiran kita mengiyahkan bisikan-bisikan negatif tersebut sehingga menjadi tindakan. Nah, tindakan tersebut yang menjadi hidup kita ini tidak beraturan. Ada yang menjadi begal lah kalau sekarang yang lagi banyak di luaran sana, ada yang mencuri, ada yang narkoba dan sebagainya macam, karena jiwanya ini condong kepada hal-hal negatif. Jadi kita harus pelihara jiwa yang ada di dalam kita ini menjadi bisikan-bisikan positif. Bagaimana itu caranya? Yang jelas adalah jaga lingkungan pergaulan kita. Jadi jiwa ini sesuai dengan apa yang kita cermati, kita simak, kita dapatkan di keseharian kita. Kita bertemu dengan siapa, apa yang kita obrolkan, terus kita melihat kejadian apa hikmah yang kita dapat. Kalau misalkan hikmah itu tidak dapat, ya kita akan condong menjadi bisikan-bisikan yang aneh gitu. Entah itu jadi kalau ibu-ibu itu sukanya ngegosip, nah jadi ngegosip lah, jadi gibah lah dan sebagainya macamnya. Nah, jadi itu dia tadi sharing tentang mengapa ada orang-orang di luar sana yang menganut ateisme. Dan tadi perjalanan hidup saya dulunya pernah ateis juga, tidak percaya dengan Tuhan, dan sekarang sedang mempelajari apa yang dimaksud dengan agama, apa yang dimaksud dengan Islam. Jadi kalau yang saya dapatkan adalah agama adalah cara hidup, Islam adalah cara hidup. Jadi bagaimana cara hidup, perjalanan kita tadi, perpindahan alam dari alam ruh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia dan alam-alam berikutnya. Nah, nanti kita mungkin di waktu yang akan datang kita akan mengundang ustadz yang berkompeten dalam bidang tersebut untuk menjelaskan. Jadi setelah kita hidup di dunia ini, kita berjalan ke alam mana? Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian. Atau mungkin ada teman-teman atau saudara kalian yang sama perjalanannya, mungkin dia sedang krisis tentang keyakinan. Ya memang kita dilahirkan oleh orang tua kita yang Islam, atau yang Nasrani, atau yang Buddha, atau yang Katolik. Tetapi ketika kita belum menemukan titik terang di hati kita atau pikiran kita, ya kita masih bingung juga tentang konsep ketuhanan. Jadi intinya kepercayaan, keyakinan itu harus kita cari dengan sendiri, kita rasakan sendiri, baru kita tahu tentang makna arti yang sesungguhnya mengapa kita harus mempunyai kepercayaan atau keyakinan. Karena tadi jalan hidup, cara hidup, kalau kita perjalanan ke suatu tempat yang kita tidak tahu, kita tidak punya peta, kita tidak tahu petunjuk, ya kita tidak tahu arah jalan tersebut kemana. Tetapi ketika kita memiliki tujuan untuk ke suatu tempat, tetapi kita memiliki map atau petunjuk, dengan sangat mudah kita akan berjalan ke tempat tersebut. Nah, itu tadi sharing tentang ateisme. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat.